warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tema 1, yaitu tentang indahnya kebersamaan, kelas 4 SD Islamic Center Samarinda. Sebelum kita mulai, kita pasti pernah mendengar bahwa Allah memiliki sifat salah satu 99 Asmaul Husna, salah satunya yaitu As-Sami', yaitu Maha Mendengar, atau bahasa Inggrisnya the all hearing. Dan ternyata selain Allah itu Maha Mendengar, Allah pun mengaruniakan kepada makhluk-makhluknya karunia pendengaran. Jadi manusia bisa mendengar, hewan bisa mendengar. Jadi kali ini, tapi pernahkah kita berpikir mengapa manusia bisa mendengar dan yang kita dengar itu apa? Nah, kali ini kita akan membahas salah satu karunia Allah tersebut dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu bunyi dan pendengaran. Kita lihat ya. Yang pertama yaitu tentang pengertian bunyi. Secara umum, bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Nah, bunyi merupakan gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, sebelumnya kita akan melihat proses bagaimana sih bunyi bisa terjadi. Yuk, sama-sama kita lihat. Nah, bagaimana terjadinya bunyi? Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Kita lihat penggaris. Nah, penggarisnya digetarkan dan ternyata menghasilkan bunyi. Itu membuktikan bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Itu sumber bunyi. Sumber bunyi tadi sudah dikatakan ya, jadi setiap bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, benda yang mengeluarkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Contoh paling nyata untuk sumber bunyi adalah manusia. Contoh ya, kalian bisa dengar ibu mengeluarkan suara. Itu berarti di dalam anggota badan kita ada sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi, dan ternyata itu adalah pita suara yang bergetar ketika kita berbicara. Pita suara ada di sini ya. Pita suara ibu bergetar ketika berbicara dan akhirnya mengeluarkan suara. Selanjutnya yaitu alat musik. Salah satu digambar yaitu gamelan. Gamelan yang dipukul akan menghasilkan sumber bunyi. Akan menghasilkan bunyi dan menjadi sumber bunyi jika dipukul. Kalau tidak dipukul, dia tidak berbunyi. Selanjutnya kita masuk ke jenis bunyi. Bunyi dihasilkan oleh getaran yang memiliki frekuensi tertentu. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Sebenarnya materi jenis bunyi ini tidak ada di buku kalian, tetapi materi ini akan sangat diperlukan untuk di jenjang yang lebih tinggi, yaitu kelas 6 SMP maupun SMA. Ini insya Allah nanti akan dibahas, jadi ibu akan memberikan intronya supaya kalian ada bayangan selanjutnya. Tadi jenis bunyi, kita masuk ke jenis bunyi, yaitu yang pertama ada bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Yang pertama kita masuk ke bunyi infrasonik. Apa itu bunyi infrasonik? Yaitu bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz. Jadi bunyinya ini sangat kecil dan manusia tidak dapat mendengar bunyi ini. Contohnya adalah getaran gempa bumi. Jadi gempa bumi itu adalah pergerakan lempeng bumi. Dan ternyata pergerakan lempeng bumi itu menghasilkan bunyi, tapi bunyinya terlalu kecil dan termasuk ke dalam bunyi infrasonik. Nah, ternyata hewan ada juga yang bisa mendengar bunyi ini, yaitu gajah, jangkrik, dan anjing. Mereka bisa mendengar bunyi ini. Selanjutnya yang kedua yaitu bunyi audiosonik, yaitu bunyi dengan frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi ini bisa kita dengar. Contohnya suara berbisik itu 20 Hz. Bunyi pesawat terbang itu 120 Hz. Dan kita bisa mendengarnya karena masih di antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang selanjutnya adalah bunyi ultrasonik.
ini bunyi dengan frekuensi paling tinggi yaitu di atas 20.000 Hz. Dan ternyata manusia tidak dapat mendengar bunyi ini karena terlalu tinggi frekuensinya. Contohnya adalah gelombang sonar. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Gelombang sonar ini apa? Jadi gelombang sonar ini adalah bunyi yang dipancarkan kapal laut untuk mengetahui keadaan bawah laut. Ini dalam aplikasinya. Tapi contoh bunyi lain adalah ketika kelelawar bersuara, itu bunyi ultrasonik sebenarnya. Jadi hewan tertentu yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar dan lumba-lumba. Selanjutnya, kita masuk ke indera pendengaran. Jadi indera pendengaran kita yaitu telinga ya. Nah, kita masuk ke bagian-bagian telinga yang pertama. Kita mendengar dengan telinga. Bagian-bagian telinga manusia dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Selanjutnya kita bahas di gambar berikut. Ini merupakan gambar telinga dan akan dibagi menjadi 3. Yang pertama telinga luar, terdiri dari daun telinga. Daun telinga yang paling luar berfungsi untuk menangkap bunyi. Selanjutnya liang telinga atau lubang telinga. Lubangnya berfungsi untuk meneruskan bunyi ke gendang telinga. Gendang telinga ini yang seperti ini, yang bentuknya seperti gendang. Karena bentuknya seperti gendang rebana, namanya juga jadi gendang telinga. Gendang telinga. Selanjutnya kita masuk ke telinga tengah. Telinga tengah ini yaitu ini, tulang-tulang pendengaran. Ini berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Dan selanjutnya ke gendang telinga. Ini berfungsi menerima bunyi dari telinga luar dan meneruskannya ke dalam. Yang selanjutnya telinga dalam. Ini organ yang kita nggak kelihatan nih. Yang selanjutnya saluran setengah lingkaran. Ini saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Saraf ini yang berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Ini koklea. Koklea atau rumah siput. Jadi bentuknya seperti siput, rumah siput, berfungsi menerima dan meneruskan bunyi ke saraf-saraf. Yang terakhir, saluran Eustachius berfungsi menghubungkan telinga tengah ke faring. Jadi organ-organ tubuh kita ini sebenarnya terhubung semuanya. Jadi ketika salah satu sakit, biasanya yang lain juga akan jadi sakit karena semuanya ini sudah ada saraf-saraf yang terhubung. Oke. Kita masuk ke proses mendengar bunyi. Jadi kita lihat videonya sama-sama. Kita mendengar bunyi dengan telinga. Oke. Selanjutnya, getaran dari sumber bunyi merambat di pembelajaran sebelumnya melalui medium. Gelombang bunyi ditangkap, lalu bunyinya masuk ke liang telinga dan bunyi menggetarkan gendang. Bunyi ditangkap ke rumah siput dan akhirnya dia dapat mendengar. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar itu. Bayangkan ya, semua itu terjadi dengan cepat. Itu merupakan salah satu karunia Allah. Bayangkan prosesnya sepanjang ini, tapi ternyata kita mendengarnya secepat itu. Jadi sungguh Allah itu canggih sekali ya. Kali ini kita akan masuk ke gangguan pendengaran. Jadi tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang indera pendengaran yaitu telinga. Dan ternyata ketika telinga itu tidak kita rawat dan kita tidak jaga kebersihannya, maka telinga ini akan mengalami beberapa gangguan. Selain itu, penyakit bawaan dari lahir atau kecelakaan itu juga sangat berpengaruh terhadap beberapa gangguan ini. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, otitis media. Otitis media ini sebenarnya radang telinga bagian tengah yang apabila dibiarkan akan menjadi infeksi. Jadi, otitis media yaitu dinding saluran tuba Eustachius mengalami pembengkakan akibat reaksi alergi, flu, atau infeksi di hidung. Hal ini menyebabkan tuba Eustachius tersumbat dan mudah terinfeksi. Jadi,
ada beberapa kasus di mana ketika flu dan dibiarkan akan berpengaruh ke tuba eustachius di telinga, dan akhirnya telinga bagian tengah mengalami infeksi. Jadi ada beberapa yang mengalami nanah, itu juga salah satu otitis media. Gejalanya yaitu nyeri pada telinga, berkurangnya daya pendengaran, dan paling buruk adalah gendang telinganya bisa pecah. Kita bisa lihat gendang telinga normal seperti ini, dan ketika otitis media menyerang, nih, penderita otitis media akan mengalami peradangan dan jika dibiarkan akan mengalami infeksi. Selanjutnya, otosklerosis, yaitu kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran. Ini berarti bawaan ya. Selanjutnya, yaitu otitis eksterna. Kalau yang tadi otitis media di telinga bagian tengah, kali ini otitis eksterna telinga bagian luar. Seperti tadi, sebenarnya ini radang pada telinga bagian luar, tetapi jika dibiarkan akan mengalami infeksi. Salah satunya disebabkan oleh masuknya air ke dalam telinga. Jadi biasanya ini dialami orang yang berenang dan tidak terlalu dirawat telinganya. Jadi hati-hati untuk yang suka berenang. Biasanya ketika air masuk ke dalam telinga dan telinga menjadi lembab, dan ketika telinga menjadi lembab dan masuk juga debu-debu, akhirnya bakteri dan beberapa virus juga akan menginfeksi dan akhirnya menjadi buruk. Biasanya gejalanya rasa sakit pada telinga ketika mengunyah, gatal di saluran telinga, di lubangnya, lalu keluarnya cairan dalam telinga dan telinga terasa penuh, dan yang paling buruk adalah gangguan penurunan pendengaran. Jadi paling buruk adalah bisa tuli. Ya, jadi tidak bisa dianggap remeh. Hati-hati terutama bagi yang suka berenang ya. Jadi kalau yang suka berenang, kalau bisa airnya segera dikeringkan. Ini yang paling biasa, ini yang paling umum, yaitu penumpukan kotoran telinga, atau kotoran telinga itu namanya serumen. Sebenarnya kotoran telinga itu Allah ciptakan untuk kita itu sebenarnya fungsinya baik, yaitu supaya, jadi kotoran telinga itu zat lilin, fungsinya menghambat agar debu itu tidak langsung masuk ke gendang telinga, tetapi disambut oleh serumen ini, jadi tidak langsung masuk, jadi ditangkap sama serumen ini. Tapi ternyata ketika kotoran telinga ini menumpuk, dia akan sangat mengganggu, dan ini biasanya terjadi, ini sangat umum sekali. Jadi keluhannya biasanya gatal pada telinga terasa penuh, timbul rasa sakit, lalu telinga juga berdenging, kadang-kadang pusing, bahkan yang paling buruk adalah menurunnya kemampuan mendengar atau malah jadi tuli. Jadi ketika kotoran telinga ini mulai menumpuk, anak-anak dan kita semua harus segera ke dokter THT agar segera bisa diatasi, karena tidak bisa dianggap remeh ya penumpukan kotoran telinga ini. Yang selanjutnya yaitu tinnitus atau telinga berdenging, yaitu mendengar bunyi nging. Jadi bunyinya itu nging atau denging yang timbul terus-menerus. Biasanya mendengarkan suara terlalu keras dalam waktu yang lama, penumpukan kotoran telinga, atau adanya perubahan struktur tulang telinga. Ini ibu jujur, ibu alami ini sendiri karena dulu ibu suka pakai headset. Headsetnya itu dalam waktu yang lama, dan jadi begitu, kalau misalnya kita terlalu lama pakai headset biasanya dan suaranya juga keras sekali, nanti akan lama-kelamaan itu telinga jadi berdenging. Karena itu ibu alami sendiri dan pengobatannya cukup lama, sekitar 3 atau 4 bulanan itu ibu mengalami bunyi nging terus, dan itu sangat mengganggu. Jadi kalau bisa, kalaupun memakai headset, jangan terlalu lama dan jangan dengan suara yang terlalu keras. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara merawat telinga. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang karunia Allah, yaitu berupa indera pendengaran telinga. Jadi bagaimana sih cara merawat telinga? Yang pertama yaitu menutup telinga jika mendengar suara yang terlalu keras. Yang kedua, telinga dengan ayat. Yang ketiga, tidak memakan benda tajam ke dalam telinga. Yang keempat, bersihkan telinga bagian dalam. Ke dokter THT jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu. Jadi tidak langsung dikorek-korek pakai tangan sendiri.
Yang terakhir, jika mengalami gangguan pendengaran, segera periksa ke dokter THT. Dan yang paling penting adalah ketika memang kalian ngerasa ada kotoran telinga yang banyak, jangan menggunakan cotton bud atau korekan telinga yang biasa itu ya, jangan pakai cotton bud, karena nanti kalau kalian pakai cotton bud itu bisa kotorannya malah bisa termasuk semakin dalam dan akhirnya semakin menutupi jalur pendengaran dan akhirnya nanti bisa mengalami infeksi, jadi semakin berbahaya. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu bunyi dan pendengaran part 1. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat untuk mencari ilmu dan semoga kita selalu sehat walafiat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.